Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan di video kali ini gue pingin membahas HP Omen 16 lagi nih. Tapi kali ini agak berbeda karena platformnya itu menggunakan platform Intel dan GPU-nya juga untuk yang ada di sini itu agak sedikit berbeda karena ini menggunakan RTX 3060. Jadi tanpa perlu berbasa-basi lagi, mari kita bahas laptop yang satu ini mulai dari desainnya dulu seperti apa. Karena kemarin gue sempat bahas Omen 16 juga ya. Jadi ini emang desain Omen 16 yang persis sama kayak kemarin. Cuma bedanya isiannya aja nih, karena ini menggunakan platformnya Intel. Desain seperti ini yang bikin HP sukses ngebikin Omen keluar dari penampilan laptop gaming klasik yang bernuansa hitam merah. Dan salah satu yang pertama juga merilis desain laptop gaming yang kurang lebih jadi jauh lebih kalem lah ya. Sesuai namanya ya masih sama seperti kemarin, jadi ukurannya juga 16 inch. Dan untuk rasionya bukan 4:3 atau 16:10, tapi di sini memang HP coba pingin stay di 16:9. Dimensinya ada di angka 36,9 kali 24,5 kali 2,29 cm dengan berat 2,36 kg. Jadi kalau dilihat sekilas memang kelihatannya tuh kayak compact laptopnya, tapi sebenarnya laptop ini tuh masih cukup besar ukurannya karena udah di atas 15 inch. Untuk keyboard di sini oke-oke aja menurut gua, meski terkesan rapat-rapat gitu, tapi ukurannya untuk keycapsnya ini masih lumayan besar. Arrow key di sini agak ngecil, tapi menurut gua nggak apa-apa juga karena memang jarang dipakai. Untuk ukuran laptop gaming seperti biasa HP selalu kasih touchpad yang lebar ya. Penempatannya seperti biasa juga nggak presisi, tapi ini dengan tujuan biar tombol WASD-nya nggak terganggu kalau misalkan kalian lagi main game. Di bagian I/O karena ini pakai platformnya Intel, jadi tentu Thunderbolt juga udah tersedia nih ya untuk Omen 16 yang satu ini. Menariknya lagi di sini versi HDMI-nya juga udah 2.1 yang berarti support untuk 4K 120 dan masih ada SD card reader buat konten kreator yang butuh slot ini. Jadi super lengkap banget nih untuk I/O-nya di platformnya Intel. Lalu kalau kita bicara soal layarnya, ini juga sebenarnya masih sama untuk layarnya. Layarnya berukuran 16 inch, panel IPS, resolusi Full HD 144Hz dengan akurasi 100% sRGB. Sekali lagi, gue cukup setuju dengan konfigurasi seperti ini, dikarenakan untuk laptop akan sulit juga ya ngejar refresh rate yang terlalu tinggi, sehingga production cost bisa dialokasikan ke komponen lain. Menurut gue cara seperti itu akan jauh lebih baik daripada harus ngejar 300Hz, padahal ya secara spesifikasi juga nggak banyak game yang bisa ngejar di 300Hz. Mengenai spesifikasi, ini menggunakan Intel Core i7 11800H, RAM-nya 16GB dual channel 3200 MHz, GPU RTX 3060 laptop 6GB GDDR6, NVMe PCIe SSD 512GB dan ini udah Gen 4. Wi-Fi 6 dengan Bluetooth 5.2, include dengan Windows 10 dan juga Office Home Student 2019. Opsi upgrade yang tersedia masih sama, ada 2 slot SODIMM yang bisa diisi hingga 64GB dual channel, lalu storage tersedia 2 slot M.2. Tapi bedanya, untuk versi Intel, M.2 NVMe-nya udah mendukung PCIe Gen 4 ya. Dan SSD bawaannya ini juga udah PCIe Gen 4. Jadi menurut gue pribadi, itu adalah poin keunggulan banget nih dari Omen 16 versi Intel ini. Karena udah ada Thunderbolt, abis itu NVMe-nya juga bawaannya udah NVMe Gen 4. Power dari RTX 3060-nya di sini adalah 115 watt. Jadi ini berada di tengah-tengah ya kelasnya. Karena masih ada yang 110, 95, dan 85 watt. Tapi masih ada satu level di atasnya yaitu versi 130 watt. Power adapternya di sini herannya lebih gede sedikit ya dari versi AMD Ryzen 9 5900HX yang GPU-nya juga lebih tinggi yaitu RTX 3070. Di sini power adapternya 230 watt dan ukurannya lumayan besar. Entah kenapa Omen kasih seperti ini, mungkin untuk ngasih spare power agar tubuh bus CPU bisa lebih sustain. Atau karena Core i7 11800H masih bisa diatur voltasenya. Itu dikarenakan pada utilitiesnya ini disediakan fitur untuk pengaturan voltase. Di sini kalian bisa atur untuk undervolt atau menggeser lagi voltasenya dengan tujuan menstabilkan atau memberikan extra performance. Oke, jadi karena udah nyinggung-nyinggung soal performance, kita langsung aja bahas performance-nya dulu. Seperti biasa kita mulai dari Cinebench R15. Intel Core i7 11800H itu secara performa emang gak beda jauh dengan Core i9-nya ya. Tergantung dari vendor laptopnya juga sih sebaik apa tuningnya. Tapi terbukti di sini Core i7 11800H bisa mencapai skor 2100 lebih. Skor yang sangat bersaing bahkan ke Ryzen 9 5900HX. Apabila kalian ingin membuat project 3D seperti Blender juga udah sangat aman di sini, kecepatan render sangat kencang apabila memanfaatkan CUDA Core atau Optix. Scene BMW bisa selesai dalam waktu 23 detik. Ini selisihnya nggak terlalu jauh kok dari RTX 3070 versi 115 watt.
Lalu kalau editing video juga udah nggak perlu diraguin lagi lah. Spesifikasi begini emang udah jelas berasa ringan. Meskipun playback dengan kualitas full untuk RAW 4K. Mau tambahin plugin atau layer-layer seperti apapun numpuk-numpuk itu juga menurut gua masih santai-santai aja. Dari project 4K berdurasi 2 menit 29 detik ini, gue berhasil ekspor dalam waktu 1 menit 21 detik untuk preset YouTube 4K H264. Oke, lalu bagaimana untuk performance dari RTX 3060-nya nih? Kira-kira beda jauh nggak dengan RTX 3070 versi 115 watt juga? Perlu diketahui bahwa RTX 3070 dengan rating 115 watt score untuk 3D Mark Firestrike-nya itu sekitar 23 ribuan. Nah, untuk RTX 3060-nya perbedaannya nggak jauh-jauh banget kok, masih di 21 ribu. Bedanya ya RTX 3060 punya VRAM lebih kecil di 6 GB. Ini juga yang membedakan antara RTX 3060 laptop dan juga desktop ya. Kalau kita ngelihat di desktop, gap antara 3060 ke 3070 itu bedanya jauh banget. Tapi kalau di laptop itu memang bedanya masih tipis-tipis saja. Lalu untuk 3D Mark Time Spy di DirectX 12, skor yang gue dapetin ini sekitar 8300-an. Nah, sekarang kita langsung bahas aja nih untuk performance gamenya seperti apa. Game pertama adalah Death Stranding. Untuk presetnya gue pakai Very High dengan DLSS Quality. Untuk game ini rata kanan udah santai aja ya, 60 fps itu udah pasti lebih. Hampir semua scene dalam pengujian gue ini dapat di atas 100. Rata-rata fps yang gue dapetin di sini adalah sekitar 121 fps. Lalu selanjutnya adalah Far Cry 5, preset yang gue gunakan adalah Ultra. Game ini juga asik-asik aja kalau misalkan mau setting mentok kayak begini. Rata-rata FPS yang gue dapetin udah bisa 114, 1% minimum FPS juga nggak terlalu jomplang. Jadi level starternya itu nggak berasa. Lalu Cyberpunk 2077. Oke, untuk game ini dengan ray tracing, Omen 16 ini udah lumayan banget nih ya. Rata-rata FPS masih ada di angka 50-an jika DLSS Quality dan presetnya Ultra. Tapi untuk mengejar 60 fps sebenarnya masih bisa. Cuma disaranin ganti mode DLSS-nya ke performance atau ultra performance. Lalu Shadow of the Tomb Raider. Nah, kalau game ini gue cuma tes untuk ray tracing-nya aja. Tapi preset tetap highest ya. Jadi DLSS nggak gue aktifin. Untuk performance-nya masih kekejar kok 60 fps. Jadi bener-bener hampir nggak terasa ya perbedaan performance-nya di game jika harus dibandingkan dengan Omen 16 versi Ryzen 9 5900HX plus RTX 3070. Suhu saat menjalankan game pun menurut gue ini jauh lebih aman ya. Karena untuk main game itu masih di bawah 90 rata dan GPU-nya masih adem banget meski RT Core dan Tensor Core-nya juga ikut bekerja. Oke, lalu performance SSD-nya menurut gua ini yang paling menarik dan jadi selling point banget nih di Omen 16 selain soal performance CPU dan GPU-nya yang memang masih masuk kategori bagus. Karena Omen 16 yang Intel ini SSD bawaannya udah NVMe Gen 4. Jadi ya lo lihat aja nih sendiri speednya sekencang apa. 6 GB per second lebih, hampir 7. Bahkan random 4K-nya udah nggak level 100 MB per second lagi, tapi udah 200 MB per second lebih. Oke, kita masuk ke bagian harga dan juga kesimpulan untuk Omen 16 B0046TX. Harga menurut gue bagus banget sih penawarannya, karena Omen 16 yang satu ini ada di angka Rp23.999.000. Garansi selama 2 tahun, include dengan Office Home Student 2019 dan Accidental Damage Protection. Kenapa gue bilang menarik? Karena secara performa sebenarnya ini gak beda jauh dengan Omen 16 versi yang satunya. Tapi selisih harganya lumayan nih. Ini jauh lebih terjangkau. Tapi entah kenapa berasa jauh lebih paket komplit karena ada tambahan SSD yang jauh lebih cepat. Dimana jarang banget nih ada laptop harga segini dapat NVMe Gen 4 dan Thunderbolt 4 juga masih tersedia. Secara performa pun gak dipangkas oleh HP di sini. Oke, segitu aja pembahasan gua untuk Omen 16 B0046TX ini. Apakah kalian setuju dengan pendapat gua atau kalian punya pendapat yang beda? Silahkan komen aja di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise-nya Gaptek nih kayak begini. Ada beragam t-shirt, nggak cuma yang ini doang. Itu juga ada di kolom deskripsi kalau emang kalian ingin mensupport Gaptek dengan cara lain. Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.